A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwan akhwat kaum muslimin wal muslimat sekalian. Sedikit kita akan membahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Bagaimana sih sebenarnya kita sebagai muslim itu seharusnya melihat Lailatul Qadar? Dan apa yang mungkin kita akan membahas beberapa hal yang tidak kita ketahui tentang Lailatul Qadar. Pertama, saya akan mengemukakan sebuah persoalan. Para sahabat ataupun para salaf soleh, ya, itu mereka itu yang dipersiapkan itu menyambut Ramadan atau menyambut Lailatul Qadar. Jadi ini penting ya, karena bisa jadi ada di antara kaum muslimin yang berpikiran bahwasanya kita ini Ramadan yang paling penting adalah 10 hari terakhir, yang paling penting adalah malam-malam ganjil. Sehingga fokus dia bagaimana menghidupkan yang di malam ganjil. Fokus dia. Dan kalau sudah malam ganjil pergi, dia akan merasa ya sudah, kalau udah malam ganjil nggak ada, misalkan hari terakhir, hari ke-30, hari ke-28, ya, karena meyakini bahwasanya Lailatul Qadar itu kalau nggak di 21 ya 23, kalau nggak ya 27, ya sudah di antara 3 itu. Jadi seakan-akan inti Ramadan itu adalah menghidupkan 3 malam itu. Lah, apakah pemahaman seperti itu tepat jika bahwasanya kita ini fokus pada malam witir itu saja? Ya. Dan apakah para salafus saleh itu mereka menekankan pada menyambut Lailatul Qadar atau menyambut Ramadan? Lah, ini pemahaman yang ingin kita sedikit bahas. Kalau kita melihat ya beberapa athar ya, yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Amr ibn Qais rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan gini, idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratahu wa tafarragha li qiraatil Qur'an wa kana yaqulu tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Jadi dia berkata, jikalau Sya'ban itu sudah masuk, kemudian maka dia akan menutup dagangannya, kemudian fokus untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia berkata, tuba, beruntunglah siapa yang menyiapkan dirinya sebelum Ramadan. Jadi yang jadi poin itu adalah Ramadan, ya. Jadi Ramadan itu yang menjadi highlight-nya, yang menjadi perhatiannya. Kemudian Imam Ibnu Rajab, ya, jadi Imam Ibnu Rajab ini punya karangan yang membahas tentang fadilah-fadilah dan amalan-amalan di setiap bulan. Jadi kalau sedang bulan Ramadan amalannya apa, sedang bulan Sya'ban amalannya apa, sedang bulan Rajab amalannya apa. Jadi bukunya bagus banget. Imam Ibnu Rajab pernah mengatakan gini, walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadhani minas siyam wa qiraatil Qur'an liyahsula at-ta'ahubu li talaqi Ramadan. Ketika Sya'ban adalah bulan sebelum Ramadan, maka segala yang disunahkan di Ramadan, itu disunahkan di Sya'ban juga. Apa aja? Puasa di Ramadan apa? Wajib, maka di Sya'ban sunnah. Baca Quran di Ramadan ditekankan, maka di Sya'ban ditekankan. Semua ibadah yang ada di Ramadan itu disunahkan dilakukan di Sya'ban, liyah sulat ta'ahub li talaqi Ramadan, agar ada persiapan untuk menyambut Ramadan. Nah, ini wa tartadun nufusu bidzalika ala ta'atir rahman, sehingga ketika datang Ramadan jiwa itu sudah siap untuk Ramadan, bukan mulai pemanasannya Ramadan gitu. Jadi saya ingin memberatkan 2 poin. Yang pertama, persiapan para ulama, persiapan para salaf itu adalah untuk menyambut Ramadan dengan segala ibadah yang ada, termasuk di dalamnya Lailatul Qadar. Jadi persiapannya bukan untuk Lailatul Qadar, untuk segala Ramadan.
Artinya semua Ramadan itu adalah berkah. Soal Lailatul Qadar itu lebih berkah, itu betul. Tapi pertama kita harus memperbaiki cara berpikir kita bahwasannya persiapan kita adalah untuk memburu segala fadilah yang ada di Ramadan, tidak hanya Lailatul Qadar saja. Ini poin pertama yang penting. Sehingga kalau kita hanya maksimal di malam 21, malam 23, dan malam 25, kemudian 27, kalau sudah 28, 29, 30 kita futur, atau kalau di 10 hari pertama, 10 hari kedua kita biasa aja, nanti saya akan maksimal di yang nanti. Itu cara berpikir yang tidak betul. Ya, kalau seandainya salaf itu seperti itu, buat apa dia melakukan ibadah di Sya'ban seperti di Ramadan? Buat apa? Ya kan? Nggak masuk akal. Artinya salaf itu menyambut Ramadan seluruhnya, tidak hanya menyambut Lailatul Qadar saja. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita Ramadan maksimal, ya otomatis Lailatul Qadar itu akan kita maksimal juga, akan lebih maksimal gitu loh. Jadi ini poin pertama tentang menanggapi bagaimana bagaimana salaf dalam mempersiapkan Ramadan, bukan Lailatul Qadar. Yang kedua, ini menjadi introspeksi kita ya. Mungkin kalau belum bisa Ramadan sekarang, ya Ramadan yang akan datang. Tapi namanya Ramadan itu adalah puasa. Puasa itu bagi umumnya manusia itu aktivitas yang tidak biasa. Karena biasanya orang tidak puasa. Ya. Kalau kita itu baru puasa di Ramadan, baru baca Quran di Ramadan, baru itu di Ramadan, kemungkinan besar itu Ramadan kita nggak akan maksimal. Bahasanya motor semalaman itu tidak dinyalakan, pagi-pagi langsung buat safar jauh, pasti akan kaget. Lah, maka kata Ibnu Rajab, ya kalau kita memaksimal di Ramadan, target yang akan kita lakukan di Ramadan itu, kita sudah mulai di Sya'ban. Karena Ramadan itu bahasanya itu rahmat itu sedang turun. Lah kalau rahmat sedang turun, kita belum pemanasan untuk menadai rahmat itu, kita nggak akan maksimal. Tapi kalau ketika Sya'ban kita sudah puasa, ketika Sya'ban kita sudah tahajud, ketika Sya'ban kita sudah baca Quran banyak, Ramadan itu tinggal melanjutkan, itu sudah tidak memanasi lagi. Nah, kita tinggal meraup hujan rahmat itu. Nah, ini salah satu hikmah juga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang betul adalah yang tepat ya, fokuslah pada Ramadan. Jangan fokus pada Lailatul Qadar. Fokuslah pada Ramadan, pada memaksimalkan Ramadan seluruhnya. Jadi fokus kita bukan di Lailatul Qadar, tapi pada Ramadan seluruhnya. Kenapa? Ada banyak hal ya. Pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri akhira lailatin min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir bulan Ramadan. Artinya Lailatul Qadar itu bahkan di malam terakhir Ramadan saja memungkinkan. Gak ada kemustahilan. Anggap saja Ramadan 29 hari, bisa jadi di malam 29. Anggap saja Ramadan 30 hari, tapi yang dimaksud ganjil itu dihitung dari belakang. Berarti yang paling belakang. Ya kan? Seperti itu. Jadi karena Lailatul Qadar itu bisa di malam terakhir Ramadan, dan itu masih menjadi rahasia yang hanya Allah yang mengetahui, maka kita harus memaksimalkan Ramadan. Maka Lailatul Qadar akan ikut serta. Kemudian perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala yang mengatakan, wallahi, jikalau ahli kubur itu diberikan harapan, dia akan meminta 1 hari dari Ramadan. Bukan 1 hari dari Lailatul Qadar. 1 hari dari Ramadan saja itu sudah menjadi harapan ahli kubur. Artinya 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan itu tuh bagi orang yang sudah meninggal dunia, itu tuh luar biasa ibadah fadilah yang dilipat gandakan di dalamnya, nggak usah nunggu Lailatul Qadar gitu loh.
Jadi ketika kita sudah maksimal dengan seluruh Ramadan, otomatis Lailatul Qadar itu secara logis itu akan lebih maksimal. Karena orang yang tahu kepentingan Ramadan, dia akan lebih tahu kepentingan Lailatul Qadar. Tapi orang yang hanya menganggap penting Lailatul Qadar, dia akan menganggap Ramadan seperti hari biasa. Akhirnya dia nggak maksimal. Nah, ini penting. Kemudian waja'an hadis salaf, sebagian salaf mengatakan tasbihatun fi syahri Ramadan afdalu min alfi tasbihatin fi ghairihi. Tasbih saja lo yang cuma 2 kata, subhanallah, itu lebih afdal daripada pahalanya seperti 1000 kali subhanallah. Berarti 2000 kata. Pahalanya 2 kata seperti 2000 kata. Itu di semua Ramadan, gak hanya di Lailatul Qadar gitu loh. Maka cara berpandang kita, cara berpikir kita adalah bagaimana memaksimalkan Ramadan. Bukan bagaimana memaksimalkan menunggu-nunggu Lailatul Qadar. Tapi yang selain itu dibiarkan. Jadi maksimalkanlah Ramadan. Itu poin penting sebelum kita membahas Lailatul Qadar itu seperti apa dan seperti apa. Maka ketika kamu lulus Ramadan, optimislah bahwa kamu adalah termasuk peraih Lailatul Qadar. Ketika kita fokus Ramadan, kemudian lulus Ramadan, optimislah, yakinlah bahwasanya kamu termasuk mereka yang meraih Lailatul Qadar. Dikatakan juga alamatu qabuli ta'ah antu shola bi ta'atin ukhra ba'daha wa alamatu raddi ta'ah antu shola bi maksiatin. Jadi kalau kita itu ciri-ciri sukses Ramadan itu bagaimana? Setelah Ramadan dilanjutkan dengan ketaatan yang lain. Tapi ciri-ciri ditolaknya Ramadan kita gimana? Setelah Ramadan kita malah bermaksiat lebih kenceng lagi, justru memiliki maksiat yang baru dan seterusnya. Artinya, kalau setelah Ramadan selesai kita aktif dalam ketaatan, insya Allah kita termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Dan ini kalau kita ingin mendapatkan ketaatan setelah Ramadan, artinya kan ketika selama Ramadan kita harus membiasakan ketaatan. Karena ketaatan itu umumnya adalah hasil dari kebiasaan. Nah, kebiasaan itu kan bukan hanya ketika malam 21. Kalau cuma malam 21 kita qiyamul lail, kita sholat tahajud, berarti bukan kebiasaan. Maka kemungkinan kalau malam 21 kita tidak hanya malam 21 saja kita itu tahajud atau bangun malam, hanya malam 21 saja, itu tidak akan berlanjut setelah Ramadan karena belum jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan itu adalah ketika dari malam pertama sampai malam ke-30 itu kita selalu bangun malam. Itu bisa jadi kebiasaan sehingga setelah Ramadan lanjut. Lah, ketaatan yang lanjut setelah Ramadan itu ciri-ciri Ramadan diterima. Artinya dapat Lailatul Qadar juga itu. Ya, seperti itu. Ya, maka intinya kalau kita lulus Ramadan dan indikasi lulus adalah melanjutkan ketaatan itu dengan ketaatan yang lain, insya Allah kita termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Maka fokuslah pada Ramadan, insya Allah kita termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah mukaddimah yang kami maksudkan agar kita memperbaiki cara melihat kita Lailatul Qadar. Bagi yang mungkin masih menganggap inti Ramadan ya yang penting saya di malam ganjil saja. Nah, itu kurang tepat seperti itu. Itu merendahkan atau kurang mengtakzim fadilah Ramadan itu sendiri. Mempersempit Ramadan di Lailatul Qadar. Dan itu tidak tepat. Nah, sekarang kita masuk ke Lailatul Qadar. Setelah kita meyakini bahwasanya Ramadan itu semuanya itu adalah mulia, sekarang kita masuk ke Lailatul Qadar. Apa arti Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadar, malam Qadar. Apa arti malam Qadar? Saya akan memberikan 3 makna ya. Makna yang pertama, Qadar itu artinya keagungan. Seperti dalam firman Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, wa ma 'azzamullaha haqqa ta'zimihi." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana pengagungan yang seharusnya. Jadi Qadar artinya keagungan. Ya, karena jelas ya, karena di dalam malam ini rahmat Allah turunnya lebih banyak, berkahnya turunnya lebih banyak. Artinya ini malam yang agung, bahkan di Quran khairun min alfi syahrin. Lebih bagus
lebih agung dari 1000 bulan. Ini jelas. Yang kedua, arti qadar adalah sempit. Seperti waman qudira alaihi rizquhu waman duyyiqa alaihi rizquhu, barang siapa disempitkan rizkinya. Jadi Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Maksudnya sempit atau dipersempit itu maksudnya apa? Karena Allah sembunyikan. Ya, Allah sembunyikan kapan malam ini terjadi. Allah tidak menentukan, tidak Allah jembrang, tapi Allah sempitkan sehingga orang nggak tahu kapan. Nah, seperti itu. Ini arti yang kedua. Arti yang ketiga, Lailatul Qadar adalah Lailatul Takdir. Ya, karena qada Allah wa qadaruh. Antuk mina billahi antuk mina biqada ilahi gimana? Antuk mina biqadarillahi khairihi wa syarihi. Beriman kepada takdir Allah, baik yang takdir baik ataupun takdir buruk. Jadi malam pentakdiran. Kenapa dinamakan malam pentakdiran? Karena takdir-takdir di dalam 1 tahun yang akan datang, ya seperti itu Allah beritahukan kepada para malaikatnya, kemudian nanti dilaksanakan untuk 1 tahun ke depan. Allah sudah tahu takdir itu sejak dulu, tapi maksudnya malaikatnya baru tahu ketika itu. Takdir 1 tahun yang akan datang. Jadi secara makna terkadang bermakna keagungan, terkadang bermakna penyempitan atau penyamaran, karena nggak ada yang tahu Lailatul Qadar itu kapan. Dan yang ketiga artinya adalah malam di turunkannya takdir untuk 1 tahun yang akan datang. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar? Bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Jadi Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, wa man qama Lailatal Qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Ya. Intinya adalah kita dari hari pertama Ramadan ini harus membiasakan selalu qiyam. Qiyam itu minimal adalah 2 rakaat setelah salat Isya. Minimal. Jadi kalau 2 rakaat setelah Isya tidak ada, itu kebangatan sekali. Kalau bisa tarawih, bagus sekali. Tambah tahajud, lebih bagus lagi. Tapi 2 rakaat setelah Isya itu sudah dikatakan qiyamul lail. Ya, itu minimal sekali. Ya, adhaful iman lah. Mungkin bisa dikatakan iman paling minimal. Tapi intinya adalah kita melakukan qiyam setelah Isya dengan syarat. Lah ini syaratnya yang susah. Imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di riwayat Nasa'i, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nah, apa maksudnya imanan wahtisaban? Jadi gini, dari hadis ini kita memahami bahwasanya ketika kita dari malam pertama Ramadan itu memaksa diri kita untuk menghidupkan malam Ramadan, baik dengan sholat, baik dengan baca Quran, maka insya Allah di 10 hari kedua akan terjadi kebiasaan. 10 hari terakhir insya Allah kita sudah menikmati, tidak ada tekanan. Itu harapannya. Tapi kalau dari malam 10 pertama ya kita tidak ngapa-ngapain, tidak membiasakan, ya 10 kedua mungkin malah sudah hilang rasa Ramadan. 10 ketiga ya mungkin nggak kepikiran Lailatul Qadar. Seperti itu. Nah, harapannya adalah 10 hari kedua itu kita sudah memiliki kebiasaan setelah Isya. Baik itu tarawih dan baca Quran, ataupun baca Quran saja dan sholat tarawih 2 rakaat, ataupun qiyamul lail 2 rakaat, atau tarawih saja dan baca Quran sedikit. Intinya minimal ya ada qiyamul lailnya, ada baca Qurannya, dan ada doa hajat yang kita inginkan. Itu sudah menjadi minimal sekali. Ketika itu sudah terbiasa di 10 hari pertama, insya Allah 10 hari kedua itu kita sudah nggak ada beban untuk membiasakan itu.
Lah 10 hari ketiga yang terakhir itu kita bisa memaksimalkan imanan wahtisaban. Karena imanan wahtisaban ini nggak bisa langsung 10 hari terakhir iman wahtisaban ini. Susah gitu. Apa artinya imanan? Jadi imanan itu kalau kita artikan kurang lebih seperti ini. Ketika kita baca Quran, ketika kita puasa, ketika kita melakukan sholat, di hati kita itu ada rasa yakin 100% ini janji Allah akan mengampuni dosa saya, ini pasti terjadi. Janji Allah mengatakan barang siapa yang puasa akan diberikan surga namanya Royan, itu pasti ada. Barang siapa puasa itu seperti sabar, jazaknya bi ghairi hisab, itu mesti betul, jujur itu. Mesti Allah mesti nggak mungkin bohong. Jadi semua pahala puasa, semua pelipat gandaan khairun min alfi syahr, semua fadilah yang ada di bulan puasa, semua janji Allah tentang orang puasa, itu kita hadirkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut dan kita tidak ragu. Jadi kalau kita sholat qiyamul lail nih, atau kita puasa nih, atau kita tahajud nih, atau kita baca Quran nih, tapi keyakinan kita akan janji Allah itu setengah-setengah, lah itu nggak imanan berarti. Nah, jadi baca Quran sambil mendoakan keluarga kita yang sakit, ataupun sambil memohon akan hajat kita dikabulkan Allah, tapi kita nggak yakin hajatnya dikabulkan. Padahal itu Ramadan, nggak yakin tapi hajat dikabulkan. Setengah-setengah, itu nggak imanan. Maka tidak akan dapat fadilah itu. Jadi imanan itu harus yakin dengan janji Allah. Yakin dengan apa yang Allah janjikan tentang Ramadan. Itu imanan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Ihtisaban itu ini tentang masalah menjaga hati. Murni dia baca Quran, baca atau sholat itu karena Allah, bukan karena orang tua, bukan karena ustadz, bukan karena guru, bukan karena anak, bukan karena istri, bukan karena suami, bukan karena tetangga, bukan karena riya, bukan karena pamer. Jadi ada keyakinan yang 100% akan Allah mengiyakan, dan juga persembahan ibadah ini hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain sekali. Kalau terkumpul antara iman dan wahtisaban, maka fadilah ghufira lahu ma taqaddama, Allah akan mengampuni doa-doa yang akan, dosa-dosa yang telah lalu itu adalah insya Allah nyata. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita simpulkan ya, dalam rangka menyambut Lailatul Qadar ini kita harus fokus ke seluruh Ramadan. Tetap fokus ke seluruh Ramadan. Dan di 10 hari pertama ini kita targetkan harus bisa membiasakan ibadah selama Ramadan, walaupun itu ringan. Ya, artinya gini. Kalau memang kita ingin mentargetkan istiqomah tarawih misalkan, maka kayak saya kalau nggak 20, 11. Tapi istiqomah di 10 hari pertama. Ya. Karena kalau 10 hari pertama ibadah kita belum istiqomah, maka di 10 hari kedua kita tidak memiliki kebiasaan. Nanti ketika 10 hari terakhir itu kita sudah nggak punya nafsu untuk Lailatul Qadar itu. Kita termasuk hamba yang diharamkan dari Lailatul Qadar. Naudzubillah min dzalik. Ya. Maka dari itu, walaupun cuma tarawih 10 atau 11, baca Quran cuma 1 juz, terus tahajud mungkin cuma 2 rakaat sama witir 1 rakaat. Ya, tetapi ketika itu yang sederhana itu sudah kita nikmati di 10 hari pertama, sudah kita paksa di 10 hari pertama, 10 hari kedua itu menjadi penikmatan, pelatihan, artinya udah jadi kebiasaan. 10 hari terakhir itu kita bisa memaksakan iman wahtisaban ini. Karena untuk memaksakan imanan wahtisaban ini, itu harus didahului dengan kebiasaan. Nah, gitu. Artinya kalau belum terbiasa, belum menjadi habit, tapi kita ingin menjadi imanan, meyakini semua janji Allah, ihtisaban hanya Allah, itu sangat susah sekali, nggak logis gitu loh. Jadi secara proses itu nggak masuk akal gitu. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim, semoga kita masih ada 10 hari pertama ini, masih 6 hari lagi, betul-betul ibadah
sekecil apapun yang bisa kita istiqomahi, kita istiqomahi. Anggap saja misalkan pagi qobliyah subuh. Setelah subuh misalkan berdoa. Atau baca Quran setengah juz saja lah, sama duha. 2 rakaat, minimal banget. Terus sholat duhur, itu yang minimal kalau nggak qobliyah ba'diyah adalah 2 rakaat. Terus berdoa. Terus setelah asar, qobliyah lah 2 rakaat, terus berdoa. Berdoa untuk diri kita, keluarga kita. Terus malam ini yang inti ini, taraweh 20 rakaat atau 10 rakaat sama witir. Terus baca Quran, setengah juz nggak apa-apa, 1 juz alhamdulillah. Seminimal mungkin lah. Kemudian tidur, bangun tahajud, ya sholat tahajud walaupun 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud. Udah itu paling minim lah itu. Saya ulangi lagi ya. Qobliyah 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Setelah subuh doa sama baca Quran setengah juz, misal. Terus duha 2 rakaat. Udah tidur nggak apa-apa. Atau nggak tidur lah. Tapi intinya sampai sampai duhur, minimal qobliyah duhur atau ba'diyah duhur, pilih salah satu, terserah, istiqomah. Setelah itu doa, harus ada doa itu, karena kita ingin memohon ini mustajab semua Ramadan ini. Kita berdoa yang serius untuk kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, dan kaum muslimin yang di Palestina misalkan. Kemudian asar, ya ada sunnahnya lah, masa sebelum Ramadan itu enggak, Ramadan juga enggak juga. Ya ada 2 rakaat sebelum asar. Kemudian setelah asar doa. Ya harus doa seperti itu. Doa untuk apa? Terserah kita. Kayak yang tadi. Kemudian lupa. Doa ketika berbuka puasa memohon itu dibiasakan seperti itu. Maghrib ya ada sunnahnya lah setelah maghrib, mumpung Ramadan. Kapan lagi kan? Sebelum Ramadan kan mungkin enggak sunnah. Setelah Ramadan sunnah. Ketika Ramadan sunnah. Kemudian Isya dilanjutkan dengan taraweh, ikut taraweh. Kalau enggak bisa ikut taraweh, taraweh sendiri juga boleh. Taraweh enggak harus jamaah. Ya bisa taraweh sendiri. Ya minimal baca Al-Fatihah sajalah. Kalau menganggap kita ya Allah 10 rakaat itu lama, ya udah Al-Fatihah 10 kali, enggak usah baca surat pendek. Pas sujud enggak usah baca doa sujud. Yang penting taraweh gitu loh. Sah, ada tumakninahnya. Ya, itu mungkin enggak sampai 15 menit. Kemudian setelah itu baca Quran setengah juz, nggak apa-apa, 1 juz alhamdulillah. Kemudian tidur, doa dulu deh lupa, karena setiap itu harus ada doa. Intinya doa. Lah setelah itu tidur, bangun sahur, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau takut kelamaan yang baca Fatihah saja, nggak usah baca surat pendek, ruku', i'tidal, sujud, nggak usah baca doa, langsung tahiyat. Tahiyat nanti seminimal mungkin, witir juga minimal rupa 1 rakaat. Lah sudah, doa. Nanti subuh, qobliyah subuh. Terus doa lagi setelah subuh. Lah, itu saja kalau kita biasakan. Itu yang paling minimal itu. Kalau kita biasakan di 10 hari pertama ini, ya Allah, pahalanya seperti apa? Itu saja. Ya, nggak usah hatam 3 kali, bukan hatam 5 kali. Terus semua malam nggak tidur. Ya, dengan tujuan 10 hari kedua itu kita udah menikmati itu. Nah, menikmati itu. Jadi yang sangat minimal tadi tidak apa-apa, di 10 hari Ramadan yang kedua kita nikmati. Lah yang 10 hari terakhir itu betul-betul setiap dari yang tadi itu pas doa, pas melakukan di hatinya yakin ini mesti doa saya dikabulkan. Imanan. Nah itu. Makanya memahami kata imanan dan ihtisaban itu sangat penting sekali. Yakin dengan janji Allah mesti doa itu mustajab. Mesti saya itu bighairi hisab, tanpa ada batasan pahala. Mesti saya insya Allah dapat wa'dun birroyan, surga royan. Ini puasa ini hanya milik Allah, pahalanya hanya Allah yang memberikan tanpa batas. Karena tanpa batas dosa saya mesti diampuni, taubat saya mesti diterima. Yakin dengan itu ketika mengamalkan qobliyah subuh, doa setelah subuh, duha 2 rakaat, ngaji setengah juz, qobliyah duhur, qobliyah asar, doa pas buka, ba'diyah maghrib, taraweh, witir, 1 juz setelah taraweh, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Ketika melakukan itu semuanya, kita yakin dengan janji Allah di bulan Ramadan. Allah akan melipat gandakan, Allah akan mengabulkan as-saumuli, kita yakin, betul yakin, imanan. Wahtisaban, jangan sampai gara-gara orang lain.
Jangan sampai gara-gara ustadz, gara-gara syekh, gara-gara jamaah, gara-gara murid, gara-gara santri, gara-gara istri, gara-gara suami, gara-gara ayah, gara-gara ibu. Itu namanya ihtisaban. Imanan ihtisaban. Lah insya Allah kalau iman ihtisaban ini, insya Allah kita akan mendapat fadilah yang namanya Lailatul Qadri. Seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita semuanya bisa mengamalkan. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan. Semoga kita semuanya mendapatkan doa yang mustajab. Mulai dari detik ini dan yang kemarin dari awal Ramadan. Wabil khusus untuk kedua orang tua kami. Agar diberikan kesehatan, umur yang bermanfaat. Dan keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.